Hai semua, ketemu lagi nih di podcast Jumat Talks PMK FEB Undip kali ini. Dan dalam rangka libur lebaran kali ini, pastinya teman-teman nih pada jalan-jalan ya, baik itu sama keluarga, sama teman, sama pacar. Jadi cocok banget nih buat sambil dengerin podcast Jumat Talks kali ini. Nah, mungkin nggak lengkap ya sebelumnya kalau misalnya belum kenal nih. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu nih teman-teman. Aku Sylvia Rosa Manalu dari Manajemen Angkatan 2020. Dan kali ini akan memandu sharing kita dengan topik Honesty with Yourself dengan narasumber kita yang keren banget nih teman-teman, yaitu Pastor Ferdika Destarino Mulyono atau akrab disebut Kak Ferdi. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita sapa dulu nih Kak Ferdi. Hai Kak Ferdi, Shalom. Hai semuanya, Shalom. Apa kabar? Salam Baik kenal. banget. Baik banget Kak Ferdi. Kak Ferdi sendiri gimana nih kabarnya Kak Ferdi? Kabarnya happy nih, karena lagi liburan, lagi masa tenang, asik lah. Gitu. Wah mantep. Puji Tuhan ya Kak Ferdi. Iya. Dan gimana nih Kak Ferdi di sela-sela lebaran ini? Apa aja nih Kak kesibukan kakak akhir-akhir ini? Kesibukan saya banyakin ini family time. Jadi bareng sama istri sama anak untuk luangin waktu, jalan-jalan, happy, terus makan bareng dan lain-lain. Jadi ya enjoy, happy gitu. Seperti itu. Makanya ini juga liburan bareng. Wah, keren banget. Benar banget nih Kak. Lebaran itu bawa hikmat tersendiri ya buat kita. Lebaran, quality time ya benar banget sih. Benar banget. Mungkin karena kita udah kenalan juga ya Kak, kenalan singkat, mungkin kita langsung nih ke topik kita kali ini yang tadi udah aku mention nih, honesty with yourself atau kejujuran dengan diri sendiri. Mungkin di podcast kali ini ya Kak, kita mungkin bakal fokus ke tentang bagaimana pentingnya kejujuran akan diri sendiri dan bagaimana caranya untuk jujur kepada diri sendiri dan bagaimana sih dampak dari kejujuran terhadap diri sendiri itu nantinya bagi kita sebagai mahasiswa ya Kak, bisa anak-anak Undip ini khususnya menjadi seorang anak di keluarga, sebagai teman di pertemanan dan bagaimana menjadi seorang individu yang bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat gitu Kak. Nah mungkin untuk pertama kali aku mau tanya dong Kak, pendapat Kakak sendiri bagaimana sih kejujuran itu sendiri, tentang kejujuran itu berdasarkan konsep dalam Alkitab. Menurut Kak Ferdi itu bagaimana sih Kak? Wow, ya. Jadi gini, ini ngomong tentang apa yang di Alkitab ya. Kalau masalah kejujuran di Alkitab, aku paling suka di dalam kitab Matius, Injil Matius, pasal yang kelima ayat yang ke-37. Ini sering kita dengar sih. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, Alkitab mencatat jelas bahwa tidak ada kompromi untuk berkata bohong. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi nggak ada ginilah. Oh, ini berbohong untuk kebaikan. Oh, ini bohong kecil, bohong besar. Nggak ada. Namanya bohong ya bohong. Namanya jujur ya jujur. Jadi nggak ada kompromi bohong besar, bohong kecil seperti itu. Nah, kalau aku lebih mau jelaskan lagi ya, dua hal ini yang paling penting ketika kebohongan itu tertulis pertama atau tergambarkan pertama di Alkitab ya. Aku sedikit di awal ini aku akan mengajak teman-teman semuanya melihat asalnya itu dari mana sih kebohongan kan. Nah, aku buka ya Alkitab ya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama 1. Kita akan baca dari yang pertama ya. Kejadian 3 ayat yang pertama ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, nih muncul sebuah kebohongan ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya. Nah, dari sini muncul sebuah kebohongan nih. Dari mana? Dari ular, si iblis. Dia ngomong sama si Hawa, kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu akan seperti Allah, kamu nggak akan mati. Nah, padahal firman Allah secara jelas, kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi nggak cuma seperti itu, kebohongannya iblis juga menambahi kebohongannya, akan menjadi seperti Allah. Nggak ada firman Allah yang menuliskan seperti itu sebelumnya. Allah nggak pernah ngomong pada Adam seperti itu sebelumnya. Nah, dari sini adalah kebohongan pertama kali muncul di Alkitab dituliskan adalah sumbernya itu dari si jahat, si iblis. Makanya kita nggak kaget kalau iblis itu dapat julukan tuan dari segala kebohongan. Nah, jadi kalau kita ini belajar atau kita memulai kebohongan, itu pasti kita akan didistract, kita akan diarahkan, kita akan diintimidasi oleh yang namanya iblis. Jadi teman-teman di sini kita perlu ngerti ini. Sekali lagi, nggak ada yang namanya kompromi, bohong demi kebaikan, bohong besar, bohong kecil, itu nggak ada. Sekali bohong, tetap bohong. Jujur, ya jujur. Jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Nah, itu seperti itu kalau menurut saya tentang kejujuran dalam konsep kekristenan yang ada di Alkitab. Seperti itu. Ya, komprehensif sekali ya Kak Dika ya. Dan oke, Kak, berarti kalau misalnya kita ngangkat ke konteks mahasiswa sendiri nih Kak, menurut Kak Dika sendiri, mengapa sih Kak kejujuran ini penting bagi mahasiswa dalam kehidupannya sehari-hari? Penting sekali ya. Karena apa? Kalau kita, jadi gini, kejujuran itu kita nggak bisa melukai orang lain. Maaf, kebohongan kita tidak hanya bisa atau melukai orang lain, tetapi ketika kita berbohong, sebenarnya yang terluka pertama adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita berbohong, nanti pada akhirnya kita akan mendapat konsekuensi dari kebohongan itu. Entah hari ini, entah besok, entah berapa tahun lagi, kita akan dapat konsekuensi itu. Dengan kata lain, perlu banget ketika kejujuran itu selalu kita bangun dari demi hari. Kalau saya paling suka seperti ini, kata membangun, mengusahakan, itu sengaja. Nggak bisa, enggak. Jadi tidak bisa datang secara tiba-tiba, tidak bisa datang secara, kalau bahasa Jawanya itu mak beduduk, itu nggak bisa. Tapi kita harus bangun. Kita harus bangun dari hari demi hari, kita jujur. Contoh simpel lah, jujur dalam waktu, jujur dalam perkataan, jujur dalam hal-hal kecil, itu kita bangun. Sehingga lama-kelamaan kejujuran itu menjadi habitnya kita, menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Kalau kita mau berbuat bohong, kita berbuat curang, itu seperti kita dalam hati kita berkata, it's not me, itu bukan aku. Karena kebiasaan kita, habit kita itu jujur. Nah, jadi sangat penting sekali untuk mahasiswa kita hari demi hari itu membangun kejujuran. Karena apa? Karena kalau kita bohong, sekali lagi, yang sakit, yang akan makan konsekuensinya bukan orang lain saja, tetapi pada akhirnya yang paling sakit itu kita. Itu dari saya. Gimana Kak?
Iya, bener banget sih, Kak. Tapi kadang ya, Kak, kalau misalnya khususnya mahasiswa nih ya, Kak, kalau misalnya dia jujur terhadap dirinya sendiri dan dia berusaha mengungkapkannya itu ke orang lain, kadang kita tuh takut gitu loh, Kak, kalau kita nggak diterima sama lingkungan kita sekitar kita, atau bahkan teman-teman terdekat kita kayak tiba-tiba kaget gitu sama kejujuran kita gitu. Inilah kita apa adanya. Jadi kita tuh cenderung lebih ke nggak bisa menerima diri kita sendiri dan akhirnya berbohong gitu, Kak. Dan menurut kakak sendiri bagaimana sih, Kak, caranya biar kita bisa jujur ke diri kita sendiri dan bisa diterima sama orang lain gitu, Kak? Yang satu adalah bagaimana kita bisa jujur. Yang pertama kita harus rendah hati. Cuma kalau kita nggak rendah hati, kita akan berusaha untuk memenuhi daging kita, memenuhi emosi kita dengan kepalsuan. Jadi kunci pertama kita harus rendah hati. Ketika kita rendah hati, kita bisa terima apa adanya. Ketika kita rendah hati, kita bisa berpikir bahwa semua itu bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja. Ketika kita rendah hati, kita nggak bingung dengan omongan orang lain, karena omongan orang lain tidak menentukan nilai kita. Tapi yang pasti sang pencipta kita, yaitu Tuhan, yang menentukan hidup kita, yang menilai kita. Jadi yang mau pertama kuncinya adalah kita harus rendah hati. Nggak bisa enggak. Karena apa? Kalau kita nggak bisa rendah hati, kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, kita nggak bisa berdamai dengan diri kita, ya kita akan menutupi semua itu dengan kepalsuan. Jadi nggak kaget ketika kita mengejar pengakuan dari orang, dari manusia, kita menutupi dengan hal-hal yang palsu, gitu. Dengan hal yang nggak perlu kita lakukan. Ya, sekali lagi sih teman-teman semuanya, yuk kita bangun diri kita ini dengan asli, apa adanya kita. Tuhan menentukan nilai hidup kita itu bukan menjadi palsu, tapi menjadi asli, utuh apa diri kita. Tuhan tidak pernah menciptakan kita asal-asalan. Saya lahir di Semarang bukan terus saya malu gitu kan. Kenapa kok aku harus lahir di Semarang? Kenapa kok aku lahir di Amerika atau di Eropa, biar rambutku kuning, hidungku mancung, mataku nggak sipit. Tapi Tuhan melahirkan saya di Semarang, Indonesia, ya karena Tuhan ingin menjadikan saya ini asli orang Semarang, orang Indonesia, yang nggak bisa ditiru oleh orang lain gitu kan. Siapapun itu, sekalipun orang itu mempunyai EQ yang paling tinggi, mempunyai prestasi yang paling hebat, tapi orang itu nggak bisa menggantikan saya di hadapan Tuhan. Jadi tampil apa adanya dengan kerendahan hati, itu kunci yang paling harus kita jaga terus, karena kalau enggak kita akan terus berjalan di kepalsuan. Iya, benar Kak. Dan berbicara tentang kepalsuan ya Kak, apalagi era yang serba sosmed ya Kak, di kalangan mahasiswa seperti sekarang ini, banyak nih teman-teman, banyak, bahkan aku sendiri kadang kayak berperilaku seolah-olah ingin membutuhkan validasi dari orang lain, dan cenderung di sosmed itu orang-orang menunjukkan yang sebenarnya itu bukan dia gitu. Dan dari Kak Ferdi sendiri nih, berkaitan sama tadi konteks kejujuran dan berperilaku apa adanya diri kita sendiri, bagaimana Kak Dika sendiri menanggapi fenomena ini? Ya, kita harus bersahabat dengan sosial media, dengan media sosial. Kita harus bisa memakai itu dengan bijak, dengan baik. Tapi sekali lagi, kalau saya boleh katakan bahwa sosial media is fake. Jadi tidak 100% sosial media itu benar. Tidak 100% juga salah, juga tidak. Tapi sosial media itu luas. Sosial media itu, kalau saya boleh bilang, itu liar.
Nah, bagaimana dengan kita ini yang menanggapi sosial media? Saya kasih contoh nih ya. Teman-teman tahu pistol, senapan. Pistol atau senapan di tangan polisi menjadi senjata yang baik untuk menegakkan keadilan. Betul kan? Tapi pistol di tangan perampok itu menjadi alat yang sangat jahat untuk merampok, untuk membunuh. Nah, sosial media itu sama. Di tangan siapa sosial media itu berada. Bukan hanya konten kreatornya yang membuat itu, tapi kita ini yang melihat, kita ini yang punya sosial media di HP kita, di laptop. Ya, tergantung siapa kita, tergantung apa diri kita ketika kita melihat di sosial media. Jadi sekali lagi sih, sebelum kita bermain sosial media, yuk kita persiapkan diri kita dengan baik. Jadi kita nggak mudah dibohongin atau kita menyalahgunakan sosial media. Jadi bangun hidup kita terlebih dahulu. Banyak di luar sana punya HP bagus, tetapi juga banyak di luar sana HP-nya bagus, mahal, tetapi tidak bisa menggunakan HP-nya, kuotanya, sosial medianya dengan baik dan benar. Jadi perlengkapi dulu diri kita, perlengkapi hati, karakter, mental, cara berpikir sebelum kita menggunakan sesuatu. Terus terang ya Kak ya, kalau saya boleh jujur ya, saya itu salah satu tipe orang yang sedikit praktek di sosial media. Karena apa? Karena saya sendiri pun jujur sampai detik ini masih merasa takut, masih merasa apa bahasanya ya, sungkan untuk saya terlalu banyak mengeksplor di sosial media. Karena apa? Karena saya secara pribadi belum bisa menguasai dengan baik untuk sosial media, bahkan cara berpikir saya, cara pengertian saya, kesiapan hati saya itu saya lihat saya belum siap di situ. Makanya saya di sosial media, di Instagram, Facebook, TikTok, saya ada punya, tapi nggak terlalu yang cukup eksis gitu enggak, tapi cukup ada seperti itu. Itu sih kalau membahas soal sosial media, kita harus persiapkan diri kita terlebih dahulu. Ya, benar banget, setuju banget sama pendapatnya Kak Dika. Dan mungkin masih berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya nih Kak, yang terkait anak muda takut untuk menjadi dirinya sendiri karena takut sama tanggapan orang lain lah, gitu-gitu kan Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih Kak, gimana sih seharusnya kita sebagai anak muda Kristen itu bisa berperilaku jujur dan apa adanya di masyarakat tanpa harus takut, dikucilkan, atau merasa berbeda dengan orang lain? Ya, jadi selain tampil apa adanya atau kita tampil jujur, yang perlu kita lakukan untuk kita bersosial adalah kita mempelajari budaya atau culture atau kebiasaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang sedang kita hadapi. Bisa nangkep ini enggak maksud saya? Jadi gini, kita harus punya kemampuan, ability untuk kita bersosial. Jadi nggak cuman kebiasaannya seperti ini, kita tampil apa adanya, kita ngomong seperti ya ini aku apa adanya, kalau nggak mau ya udah, ya itu nggak salah, betul kan? Kita jujur apa adanya itu memang itu sangat tepat. Tetapi juga harus ketika kita bersosial, kita ketemu teman-teman, kita ketemu orang yang lebih tua, kita ketemu teman-teman gereja, teman-teman pelayanan, kita harus punya ability itu, kemampuan untuk kita bisa membaur, kita beradaptasi, terus kita bisa settle dengan mereka, apa yang kita omongin, apa yang kita pikirkan bersama, visinya apa, kita kumpul ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, jadi jelas di situ. Jadi
kita harus bahas sesuai dengan apa yang jadi visi. Saya kasih contoh nih ya. Biasanya kan kalau dalam komunitas paling gampang gereja lah ya. Nah ini kan pelayanan rohani kan. Kita nggak bisa ikut satu komunitas itu terus kamu mau ikut mau ngapain gitu kan? Nggak tahu lah. Yang penting kumpul, yang penting yang penting seperti ini. Ya itu nggak salah. Tapi ada satu tujuan di mana yang Tuhan letakkan di situ, kita harus tahu visinya apa, Tuhan mau apa di situ untuk hidup kita. Nah itu penting banget. Jadi kita punya ability, kemampuan untuk kita bisa bersosial. Kita nggak bisa hanya sekedar jujur atau apa adanya. Itu penting, jujur dan apa adanya itu penting, teman-teman. Tapi kembali lagi, kita harus punya kemampuan untuk kita beradaptasi, kemampuan untuk kita bisa settle dengan satu dengan yang lain. Saya kasih contoh nih. Biasanya kalau saya itu tipe orang sanguin. Saya tipe orang sanguin, tapi ketika saya kenal dengan orang, baru kenal kumpulan sebuah komunitas, saya baru kenal. Saya sekali dua kali ketemu komunitas itu atau ketemu orang itu pasti saya diam dulu. Bukan berarti saya sombong atau saya nggak sanguin gitu atau bagaimana. Orang ini ketika orangnya tertutup, orangnya nggak mau guyonan, nggak mau bercanda gitu, enggak. Tapi saya melihat ini cara saya untuk bisa culture-nya mereka apa, supaya saya bisa masuk ke mereka dengan apa adanya saya dan dengan jujur saya, bagaimana saya bisa mengerti cara berpikir mereka dan tujuan mereka itu apa, dan cara berkomunikasi dengan mereka seperti apa, dan cara bercandanya, cara guyonannya mereka seperti apa, saya harus tahu. Nah, baru ketika saya sudah tahu banyak, baru saya akan, ternyata seperti ini. Saya akan berkemampuan untuk dengan kebiasaannya mereka. Saya tidak akan berusaha mengubah mereka menjadi seperti saya, tetapi saya akan berusaha saya beradaptasi dengan mereka. Jadi seperti itu. Sama seperti Rasul Paulus ketika di Alkitab dia berkata seperti ini. Kalau saya bertemu dengan orang Romawi, saya akan menjadi orang Romawi. Ketika saya bertemu dengan orang Yunani, saya akan menjadi seperti orang Yunani. Sampai Injil itu bisa disampaikan, dikabarkan kepada mereka. Nah, jadi Rasul Paulus tetap apa adanya, tetap jujur, tapi mempelajari budayanya mereka. Rasul Paulus bisa masuk lebih baik lagi. Itu kepanjangan nggak, Kak? sorry. Menarik. Nggak apa-apa, Kak. Menarik banget, Kak Dika. Sorry, kepanjangan nggak? Tapi mudeng nggak yang terlalu cepat nggak yang saya nyampaikan? Mudeng kok, Kak. Nggak kepanjangan. Nangkep ya? Nangkep, Kak. Nah. Lagi nggak? Tadi Kak, ini Kak, menurut Kakak sendiri nih, kalau misalnya tuh kita lagi curhat doa nih sama Tuhan, kadang tuh kita kayak ada semacam pembelaan gitu kan Kak, karena kita melakukan sebuah kesalahan, tapi kita nggak bisa jujur nih sama Tuhan, sulit untuk jujur. Nah, menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih kita dan bagaimana caranya kita bisa jujur sama Tuhan akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehari-hari gitu Kak, khususnya saat berdoa sama Tuhan gitu. Ya. Yang perlu kita ketahui adalah sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi dia sudah tahu. Kita nggak usah berbelit-belit sama Tuhan, kita nggak usah basa-basi, kita nggak usah menutup-nutupi, dia sudah tahu. Jadi mau kita menutupi apa, doa sama Tuhan, ya dia juga sudah tahu. Nah, tapi kita perlu untuk jadi seperti ini. Kita mengakui apa yang kita lakukan, kita mengakui siapa kita mengakui diri kita, itu bukan untuk mengubah Tuhan.
Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasihnya tetap sama. Tapi ketika kita mengakui apa adanya siapa kita di hadapan Tuhan, termasuk kegagalan kita, pelanggaran kita, kesalahan kita, Dia tetap mengasihi kita. Tapi yang berubah adalah kita. Kita berubah untuk lebih mengasihi Tuhan dengan apa adanya. Jadi, ayo, saya paling suka doa Bapa Kami ya. Saya doa Bapa Kami ya. Saya akan bacakan seperti ini. Di Matius, Injil Matius ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya paling suka seperti ini. Kata awal doa Bapa Kami itu, kata awalnya adalah kita memanggil Dia itu Bapa. Bapa Kami yang di surga. Nah, dengan kata lain apa? Itu sebuah kedekatan, itu sebuah relasi, hubungan yang dekat antara Bapa dan Anak. Jadi kita nggak bisa menutupi segala-galanya, karena Dia tahu segala-galanya. Kita tidak bisa menutupi hal yang sekecil apapun, karena hal sekecil apapun Dia yang ciptakan. Dengan kata lain seperti ini, teman-teman. Kata Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, bisa maksud saya di sini enggak? Jadilah kehendakmu. Yang jadi itu bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Kita mau nutupi apa? Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kita mau doa basa-basi seperti apa, bertele-tele seperti apa, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Mau doa kita seindah apapun juga, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena Dia Bapa yang baik, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, menjadi kegagalan kita, Dia tahu. Dan kehendak Dia yang jadi, bukan kehendak kita. Seperti itu, Kak. Setuju, menarik banget. Setuju banget sama Kak Dika. Dan mungkin karena ini ya Kak, karena keterbatasan waktu juga kita udah sharing banyak Kak dari pertanyaan-pertanyaan yang kasih ke Kak Dika. Mungkin terakhir nih Kak, ada nggak Kak closing statement atau pesan terakhir dari Kakak kepada para pendengar podcast Jumat ini? Mungkin boleh disampaikan Kak Dika. Oke. Kejujuran membawa kemenangan. Seringkali kita takut jujur karena kita takut kalah. Tapi saya berani katakan seperti ini, kejujuran membawa kemenangan. Ketika kita jujur dalam hal apapun juga, mungkin sekarang kita belum menang, tapi suatu saat kita akan menang. Karena apa? Karena kejujuran itu sebuah kebenaran, dan kebenaran itu kepunyaannya Tuhan, bukan kepunyaan kita. Kalau kita jujur, dengan kata lain, kita mengizinkan Tuhan berkara dalam hidup kita, dalam masalah kita, sehingga kemenangan itu ada pada kita. Jadi sekali lagi, kejujuran membawa kemenangan. Itu dari saya. Wah, keren banget Kak Dika untuk sharingnya dan closing statement yang sangat menarik ya Kak. Thank you banget Kak Dika untuk sharingnya Kak. Thank you. Oke, thank you Kak. Oke Kak, dan kalau boleh aku ngerangkum ya Kak dari sharing kita tadi, jadi kita itu harus terlebih dahulu untuk peduli dan mencintai diri kita. Dan dari kita mencintai diri kita boleh tahu dan gambaran dari diri kita sendiri seperti apa, dan satu sisi juga perlu untuk beradaptasi ya Kak, dan mengerti cara berpikir orang lain. Oke, once again thank you banget Kak Dika untuk sharingnya. Thank you very much. Yes. Ya Kak, nggak apa-apa. Sukses terus Kak, dan semoga di lain kesempatan kita bisa sharing lagi nih Kak di Jumat Talks seperti saat ini. Terima kasih banyak.
Oke Kak, dan thank you banget juga untuk teman-teman pendengar Jumat Talks hari ini yang udah dengerin dari awal sampai akhir podcast ini. Hopefully, this podcast can give you something big and touch your heart ya teman-teman. And also to remind you to never forget to always love yourself. Dan sampai ketemu lagi di podcast Jumat Talks episode selanjutnya. God bless you all. Aku Sylvia, pamit undur diri. Terima kasih. God bless you. Ku kan pernah bersamamu Bapa, ku kan pernah bersamamu Bapa, ku kan pernah bersamamu.